Shalom, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab Keluaran pasal 10 ayat 7. Beginilah sabda Tuhan, sesudah itu berkatalah para pegawai Fir'aun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Dari kebenaran firman Tuhan tersebut saya memberi judul atau tema renungan kita pada kesempatan ini ialah jangan mencari kambing hitam. Sudah menjadi habit atau kebiasaan orang pada umumnya ketika mengalami suatu keadaan yang buruk dalam hidupnya selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain dan bahkan menyalahkan Tuhan atas musibah yang dialaminya. Padahal sebenarnya dia sendiri yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan dia mengalami masalah dan kerugian dalam hidupnya. Itulah ke-8 yang diturunkan atau didatangkan oleh Allah sebagai hukuman atas Mesir, yaitu belalang sebenarnya bertujuan untuk membuat bangsa Mesir dan pemimpinnya bertobat dan membiarkan atau melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Sebagai contoh atau ilustrasi yaitu ada jenis serangga sesudah bertelur di musim dingin bulan September. Kawanan serangga ini lazimnya bermigrasi pada Februari dan Maret. Itulah Odipoda migratoria. Namun, kali ini migrasi tersebut berbarengan dengan tiupan keras angin musim panas Sirojo, angin timur, yang menerpa tanah Mesir dan menjadi petaka untuk kesekian kalinya. Itulah fenomena alam ekstrim yang dipakai Allah untuk mendatangkan tulah ke-8 atas tanah Mesir, kawanan belalang. Baru setelah tulah ke-8, disebutkan tentang kekerasan hati. Bukan hanya Fir'aun melainkan para pegawainya juga, ayat 1. Padahal mereka bukan seperti Fir'aun yang tak mau menyerah. Mereka sebetulnya sudah jerah dan mengusulkan agar tuannya membiarkan umat Israel pergi, ayat 7. Jadi, di mana letak kekerasan hati mereka? Bukankah mereka sudah menyerah? Benar. Namun mereka hanya jerah, bukan sadar. Mereka menganggap bencana atas negerinya bukan akibat kebebalan melawan Tuhan, namun disebabkan oleh Musa yang mereka sebut sebagai jerat kepada kita. Perlawanan terhadap Allah dengan menuding pihak lain sebagai sumber masalah adalah sebentuk kekerasan hati juga. Ada kecenderungan sementara orang untuk menolak Tuhan, tetapi diekspresikan, sekaligus disembunyikan, melalui cara menyalahkan pihak ketiga. Misalnya, tak bersedia menerima Kristus dengan alasan muak melihat tingkah para pengikutnya. Tak lagi mau beribadah di gereja, dengan alasan tidak mendapat perhatian. Pendek kata, ada saja pihak ketiga yang dipersalahkan. Bermawas dirilah terhadap pengalihan tanggung jawab seperti ini. Bagi Tuhan, sikap ini hanya bentuk lain dari kekerasan hati. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup, keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita. Amin.